Oke, Ibu, Bapak, Alhamdulillah hari ini kita bisa sama-sama, Allah izinkan kita untuk kita belajar ya. Nah, kita ini sekarang sedang menjual apa sih? Ini loh yang kita jual, namanya Echinodermata. Udah gak usah ditiruin, susah. Echinodermata, gak usah ingat-ingat, gak usah diapalin. Makanya udah ditanya, Pak ini apa? Echinodermata, Pak ini apa? Tripak, itu gampang. Echinodermata itu banyak bahan aktif kelautan. Yang saya ambil adalah Echinodermata. Echinodermata itu berasal dari bahasa Yunani. Ya, Yunani. Apa namanya? Echinus itu duri, derma itu kulit. Jadi secara umum ketika kita melihat teripang atau gapar itu geli gitu. Ada duri-durinya. Ya, tapi sekarang paling mahal-mahal kan teripang. Secara umum Echinodermata yang berarti hewan yang memiliki kulit berduri atau berbintil. Filum pada hewan ini mencakup sekitar 6.000 spesies. Nah, pelan-pelan mulai pusing dong. Ini namanya unik-unik ya. Filum Echinodermata itu dibagi jadi 5 kelas. 1, bintang laut. Bintang laut itu termasuk Echinodermata juga. Jadi si teripang itu punya teman-teman. Salah satunya bintang laut. Kemudian bintang ular, landak laut, lilia laut, dan teripang laut. Nah, yang kita pakai namanya teripang laut. Namanya apa? Holoturoidea. Teripang atau Holoturoidea. Jadi teripang ini merupakan Echinodermata, mirip cacing, tubuhnya lunak. Nah, teripang ini bentuknya seperti ini, ya. Ini teripang. Jadi seperti ini. Nanti ada prosesnya. Next. Ya, morfologinya ini berdasarkan identifikasi dari Stichopus hermanni. Nah, Holoturoidea tadi kemudian dipersempit, yang dipakai ini namanya Stichopus hermanni. Jadi yang ada di sini khusus apa? Khusus dari jenis Stichopus hermanni. Kemudian dari Stichopus hermanni ini kita lihat lagi mas, next, ya, ini morfologinya. Nah, nih seperti ini. Anda kalau ketemu jijik, iya, kayak lintah, ya, seperti lintah, kenyal, tapi bisa keras, kadang lembek lagi. Bagaimana cara pemurnian gamma ini? Pemurnian dilakukan dengan cara kristalisasi hingga diperoleh isolat murni yang berbentuk pasta berwarna putih kekuningan. Ini ada identifikasinya, ada uji alkaloid, ada uji terpenoid dan steroid, ada uji flavonoid dan uji saponin. Kemudian ini karakteristik pada spektrofotometer, lanjut aja nggak apa-apa. Ini uji toksik itu penting. Ya, uji toksik itu penting supaya apa? Tidak terjadi overdosis. Kalau Anda, Pak saya kalau konsumsi langsung 10 bagaimana? Aman? Ya kan? Ini sudah melalui yang namanya apa? Uji toksik. Ini ada uji farmakologinya, ya, aktivitas anti kanker senyawa N-etil N-phenethylurea secara in silico dan in vitro pada sel kanker payudara, T47D dan selektivitasnya pada sel normal. Jadi ini sudah pernah diuji untuk kanker payudara. Sel T47D dan M199 didistribusikan ke dalam 9 well plate, diinkubasi selama 24 jam dalam inkubator 50% CO2. Hasilnya apa? Serapan dibaca dengan ELISA, ya. Dengan analisis probi didapatkan nilai IC 50 dari senyawa uji dan senyawa pembanding. Next mas. Hasil pembahasan, ya, hasilnya ini ternyata teman-teman, hasil interaksi reseptor ribonukleotida reduksi kode PDB, nah ini menggambarkan aktivitas obat secara in vitro. 1. Semakin kecil nilai NS maka menunjukkan ikatan obat reseptor dihasilkan semakin stabil. Jadi sudah diuji stabilitasnya. Next aja mas. Nah ini gambar-gambarnya pada uji preparasi protein ribonukleotida reduksi. Ini sebenarnya ada uji in vitro yang pernah kita lakukan, pemanfaatan antioksidan glutathione teripang emas
laut, Golden Stichopus variegatus berbasis nanoteknologi dalam apoptosis sel squamosa kanker mulut. Teman-teman, jadi di dalam teripang itu sudah ada glutathione-nya, tapi dia bukan merupakan komponen utama. Ibu-ibu, apakah Anda punya glutathione? Punya. Kita ini punya glutathione, ya, dan itu bisa diaktifkan. Pak, caranya bagaimana supaya misalkan wajah saya ini semakin glowing malam, walau setelah oles, Anda konsumsi 2, tapi kalau tidur lampunya dimatikan. Itu harus. Kalau Anda tidur lampunya tidak dimatikan, Anda masih dapat tenang. Saat Anda tidur, growth hormonnya keluar, ya. Kemudian apa? Polimerase yang terjadi di dalam kulit Anda itu tidak akan terjadi. Jadi kalau mau hasil maksimal, malam lampu matikan. Anda tidur, konsumsi Exen ataupun sudah di apa? Sudah di masker, itu hasilnya akan jauh lebih bagus. Bukan ya, jauh lebih bagus. Aktivitas anti kanker. Apa yang terjadi ketika orang yang mengkonsumsi Exen dan orang itu ada kanker? Pertama, Digoxida triterpenoid teripang juga telah dianggap sebagai agen yang bertanggung jawab untuk pengamatan tersebut, dan banyak penelitian telah dilakukan mengeksplorasi efek anti kanker. Sebagian besar Digoxida interferon teripang bersifat sitotoksik terhadap sel kanker, namun mekanisme efek anti kankernya belum dijelaskan secara mendalam. Dari sini pernyataan ini, ternyata Exen ini punya aktivitas sebagai anti kanker. Contoh tadi, ada benjolan-benjolan, ternyata sudah semakin hilang. Ya, aktivitasnya ini. Aktivitas anti jamur. Aktivitas anti jamur adalah aktivitas biologis kedua yang paling banyak dipelajari dari Glycosida teripang dan ekstrak. Beberapa Glycosida teripang telah menunjukkan aktivitas yang nyata, di mana mereka telah efektif melawan strain jamur daripada fungisida yang tersedia secara komersial dengan cara bergantung pada konsentrasi jamur. Contoh apa itu? Kalau ibu-ibu yang sering keputihan disebabkan jamur Candida albicans, kalau istrinya keputihan jangan melakukan seks oral. Karena apa? Kalau istrinya keputihan, kemudian bapak-bapak melakukan seks oral, biasanya akan sariawan. Karena itu Candida albicans. Sama-sama dibalik, kalau bapaknya sedang sariawan, jangan melakukan seks oral, karena ibunya nanti bisa keputihan. Ya. Nanti kalau Anda konsumsi Exens, orang-orang yang keputihan biasanya, mohon maaf, keputihannya keluarnya banyak banget awal-awal, tapi setelah itu langsung hilang. Ya. Ada aktivitas regenerasi sel. Nah, ini aktivitas dari regenerasi sel inilah nantinya yang akan berperan penting bagi kasus-kasus yang banyak sekali di penyakit. Contoh, orang diabetes. Pak, kalau saya konsumsi Exen, kenapa gula saya sekarang stabil? Karena apa? Karena terjadi regenerasi sel di mana empedu. Itu yang paling penting. Nanti akan berpengaruh pada apa? HbA1c. Ya. Kemampuan teripang dalam regenerasi sel menjadi dasar utama bahwa teripang dapat menyembuhkan luka, kecuali luka di hati. Itu kalau ada orang yang luka diabetes, misalkan diabetes yang membusuk, ambil, ya, kemudian pakai air yang hangat, cairkan, oleskan, itu cepat banget keringnya. Kandungan protein teripang yang tinggi dapat meningkatkan regenerasi sel-sel mati akibat luka sehingga mampu menyembuhkan luka. Selain itu, protein juga berfungsi untuk memperkuat sistem daya tahan tubuh, menghasilkan hormon dan enzim untuk melancarkan metabolisme. Penting ini, dan saat-saat sekarang ini isu daya tahan tubuh kan luar biasa. Isu daya tubuh inilah yang ada di corona sekarang. Bagaimana cara mencegahnya? Selain pakai masker,
saya nggak pakai masker. Kalau saya pakai masker, saya yang nanti malah pingsan. Pakai masker, cuci tangan. Sekarang saya senang loh. Bapak-bapak yang dulunya nggak pernah cuci tangan saat makan itu sekarang sedikit-sedikit cuci tangan. Pulang kerja cuci tangan. Dulu nggak ada, mana ada pulang kerja cuci tangan. Sekarang dikit-dikit cuci tangan. Dikit-dikit pakai apa? Hand sanitizer. Kolagen yang merupakan jaringan pengikat dalam tulang dan kulit dapat dimanfaatkan untuk kecantikan kulit serta dapat meningkatkan regenerasi sel-sel mati akibat luka sehingga mempercepat penyembuhannya. Udah. Ketika Anda jualan Essence, itu beda dengan Anda jualan herbal-herbal lain. Kolagen itu dari dulu sampai sekarang dibutuhkan. Makanya Essence atau kolagen dari tripang ini bukan herbal yang musiman. Kalau kita jualan Essence, kita jual kolagen ini dari dulu sampai sekarang ini adalah kebutuhan esensial setiap orang. Kenapa? Tubuh kita disusun oleh 30% protein. Rambutnya gak gampang rontok itu karena terikat sama protein. Ya kan? Matanya ada otot mata, tangan Anda bisa seperti ini, semua bisa bergerak elastis karena Anda punya protein, Anda punya kolagen. Dan kolagen menyusun 30%-nya. Tapi masalahnya saat Anda usia 20 tahun, kolagen itu sudah tidak bisa produksi lagi. 1 tahun turun, 1 tahun turun, 1 tahun turun, 1 tahun turun. Hanya lihat ibu-ibu itu biasanya keriput mulai umur berapa? 30, 35. Kenapa? Laju kolagennya udah 10% sampai 15% hilang. Nah kalau Anda kekurangan kolagen, ya udah konsumsi kolagen. Tapi kolagen yang bagaimana? Yang peptida, yang gampang dicerna oleh tubuh Anda. Next. Ini aktivitas stroke tuh. Bahkan untuk aktivitas stroke sudah ada penelitiannya. Ya. Antara laki-laki sama perempuan itu lebih gampang terkena stroke laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ya. Jadi laki-laki lebih karena apa? Otaknya digunakan betul-betul maksimal. Kadang-kadang sampai stres, makanya hindari stres. Faktor utama, ingat, faktor utama penyakit itu bukan di makanan. Jadi makanan itu cuma 20%. Faktornya apa? Stres.